Shalom warga kerajaan, penuh sukacita kita di dalam perayaan yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tema yang kita ambil, More Than Amazing Grace, Heavenly Grace. Karena itu mungkin kalau dikasih judul, saya berkhotbah tentang The God That Stooped Down, Tuhan yang membungkuk ke tanah. Kita melihat dalam Yohanes pasal ke-8, satu kisah yang menggambarkan siapa Tuhan dan Allah kita dan Raja kita itu. Seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Jadi bukan lagi kata orang, bukan karena konten porno, tetapi tertangkap dalam keadaan bukan tertangkap kering, tertangkap basah. Dilemparkan ke depan Yesus. Saya bayangkan dalam film The Passion itu. Dan pada saat itu mereka berkata, "Guru, menurut hukum Musa, wanita semacam ini, bukan pasangan ya, wanita semacam ini, wanita selalu jadi sasaran. Harus dirajam dengan batu sampai mati. Apa katamu?" Dan Yesus membungkuk ke tanah dan menulis. Seorang raja tidak akan membungkuk ke tanah. Dia datang sebagai hamba. Dia mengosongkan dirinya, kenosis. Ketika menciptakan manusia pertama Adam, Allah turun dari langit. Dan bukan cuma berjejak di tanah, membungkuk ke tanah, mengotori tangannya yang mulia, membentuk tubuh daripada Adam. Dan mengembuskan nafas kehidupan, roh dari sorga, tapi tubuh dari bumi. Dan Yesus menulis ke tanah. Pada saat itu mereka mengajukan satu jebakan buat Yesus. Kalau Yesus berkata, emangnya gue pikirin rajam saja. Dia akan berurusan dengan otoritas Romawi. Tetapi kalau dia bilang, jangan dong, kasihan kan. Beri dia kesempatan. Maka dia dalam posisi susah. Berarti dia melanggar hukum Taurat. Tapi dia berkata, barang siapa tidak pernah berbuat dosa. Hendaklah dia melemparkan batu yang pertama kali. Dan kemudian dia kembali membungkuk ke tanah. Tapi sebelumnya dia bangkit. Ini gambaran bagus. Waktu Jumat Agung dia membungkuk ke tanah. Bahkan ketika dia memanggul patibulum, bagian horizontal dari salib. Tuhan yang tidak pernah membungkuk itu membungkuk karena beban daripada salib. Saya dengar sekitar 50 kilogram. Sehingga dia terjatuh beberapa kali. Dia membungkuk kembali dan menulis di tanah. Itu jari yang pernah membuat 10 perintah Allah dengan jarinya. Dan dalam Alkitab jari selalu berbicara the Spirit of the Lord. Kuasa Tuhan, the power of God. Dan kemudian mereka mundur satu persatu dari yang paling tua sampai yang paling muda. Ada banyak sekali spekulasi apa yang ditulis Yesus. Tapi saya percaya jari itu mengukir di hati mereka. Hati mereka tersentuh. Lalu kemudian Yesus bertanya pada wanita itu, dia berdiri lagi. Cuma ada wanita itu. Di manakah orang yang menghukum engkau? Where are thou accuser? Accuser itu penuduh, pendakwa. Iblis itu diabolos, pendakwa. Jangan yang suka menghakimi orang nunjuk-nunjuk jari ya anaknya si pendakwa, saudara-saudara kita itu. Tidak ada Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus datang bukan cuma ngampuni dosa, tapi menyelesaikan ketidakbenaran. Dan memberikan kita grace, yaitu anugerah untuk bisa tidak berbuat dosa. Yesus digoda dengan segala temptation, tapi tidak pernah jatuh kepada temptation ataupun rayuan. Kiranya kuasa yang sama bekerja pada kita. Heavenly grace. Haleluya. Amin.